Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, gimana jadi perasaannya setelah sedikit lega observasi? sih. Lega sih Pak. Lega. Iya. Apa yang membuat Bu Dwi nggak lega sebelumnya? Kesan sih mungkin ya. Kesan ada rekan guru lain yang memantau kita di kelas. Jadi kalau ada rekan guru lain di kelas itu rasanya Sebelumnya berpikir kayak gak nyaman atau apa gitu. Ternyata biasa aja tuh. oh, oke. Awalnya ya ada rasa kayak nggak nyaman Iya, takut. karena ditakut, diawasi gitu mungkin ya, Diliatin gitu. diliatin. Oke, baik. Nah, Bu Dwi, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang nih, saya tuh pengen tahu dulu deh refleksi dari Bu Dwi tentang kegiatan pembelajaran yang barusan Bu Dwi selesaikan tadi. Kira-kira ada apa nih, fakta-fakta apa yang misalnya Bu Dwi temukan, kemudian perasaannya gitu kan. Apa nih Bu Dwi, kalau boleh cerita Bu Dwi? Refleksi saya di kelas Tadi, setelah mengajar tadi. yang tadi. Ya itu sih Pak, mengatur kondisi kelas itu kan terutama penting. Terus tanggung jawab anak disuruh megang HP ternyata nggak dijalankan, walaupun hanya beberapa anak sih sebenarnya. Terus juga tadi juga saya sadar sih kayaknya saya kekurangan bahan ajar. Jadi Bu Dwi merasa kekurangan bahan ajar lah Bu Dwi ya. Iya. Bahan ajar seperti tadi di awal saya melihat Ibu sudah buka dengan video kasus viral kerusuhan ini ya, kerusuhan supporter sepak bola ya. Di Kanjuruhan. Kemudian perasaan Bu Dwi sendiri gimana Bu Dwi? Apanya? Dengan kekurangan bahan ajar tadi, masih harus ngajar, kemudian ada saya di dalam kelas. Ya merasa kurang totalitas sih menyampaikan materi gitu. Sehingga rasa kurang totalitas. Iya. Ada apa lagi? Marah, emosi, kecewa, bahagia. Nah, kecewa aja sih. Kecewa? Waduh, gak ada kecewanya nih Bu. Kecewa ke anak tadi Pak. Oh, kecewa ke anak. Ternyata malah nonton. Oh, malah keasikan jadi ya. Iya. Jadi setelah dia, biasanya anak-anak itu kan habis dapat satu video, ada rekomendasi video lainnya. Jadinya agak kecewa sedikit. Nonton film tadi Pak. Oh. Makanya saya ini, kalau video itu nggak apa-apa. Ini nonton film kan itu me time banget. Panjang gitu Bu ya jadinya ya, kerasa panjang sekali. Baik. Nah jadi Bu Dwi, kira-kira nih lewat sesi percakapan terakhir kita ini nanti, setelah kemarin ada praobservasi, kemudian ini sekarang observasi, kemudian saat ini adalah sesi pasca observasi nih. Dari obrolan-obrolan kita ini nanti, apa yang ingin Bu Dwi dapatkan nih? Itu kan dari sesi pasca observasi ini. Apakah Bu Dwi ingin, atau Bu Dwi sudah menilai nih ada hal-hal yang sudah baik Bu Dwi dapatkan gitu kan, atau ada tujuan lainnya, terserah Bu Dwi. Dari obrolan-obrolan ini apa yang akan kita dapatkan nanti? Oh jadi yang saya dapatkan setelah kita ngobrolin nanti mungkin sekitar 10-15 menit ya Bu Dwi ya. Oh yang saya harapkan ya. Memang PR saya itu menyiapkan bahan ajar yang simple tapi kalau berbobot itu apa Pak? Bermakna Bermakna lah seperti itu. Jadi sekarang tambah lagi nih ya. Iya. Kalau kemarin Ibu penguasaan kelas, sekarang lagi ada tambahan baru lagi nih, menyiapkan bahan ajar yang bermakna. Nah, kalau saya lihat tuh sejak awal tadi itu kan Ibu sudah membawa anak-anak ke dalam kebiasaan mereka sehari-hari. Sebagaimana yang kita sepakati kemarin ketika awal observasi, di antara strategi yang ingin Ibu siapkan itu mengajar dengan memanfaatkan kebiasaan murid. Nah, kalau tadi itu Ibu sudah merasa berapa persen tuh anak-anak yang menggunakan handphonenya untuk kegiatan belajar? Kalau penggunaan gadget kayaknya masih sekitar 75-80% deh. Siap. Sudah 75% siswa memanfaatkannya itulah ya. Iya. Berarti masih ada sekitar
25% lagi. Nah, kira-kira nih Bu, faktor apa nih yang membuat 25% anak ini kok masih kadang-kadang suka lolos nih? Karena bosan sih Pak. Bosen. Terus memang kemampuan dirinya kurang menurut saya, sehingga motivasi belajar mereka memang ya kurang, nggak semangat gitu. Siap. Jadi saya juga maklum gitu. Oke, kalau siap. gitu males gitu. Nah, kemudian lagi Bu Dwi, kira-kira untuk mengatasi rasa bosan mereka nih, ke depan ini apa yang Bu Dwi bisa lakukan yang masih berkaitan dengan penggunaan handphone tadi itu ya? Sehingga kan di handphone tuh gampang banget ya, kita bosen dikit, hal lain itu kita gampang banget scroll lain gitu. Nah, kira-kira apa lagi nih Bu? Kita udah dapet nih, oh anaknya nih bosen nih. Kalau bosen dia gampang terdistraksi gitu kan. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan ke depan kira-kira? Ngapain ya Pak kira-kira? Kalau misalnya efektif dibuat tugas individu nggak sih Pak? Karena tadi Ibu sudah berkelompok ya? Kelompok itu ternyata ada yang kerja, ada yang enggak. Siap. Jadi itu lengah sih makanya. Oke. Berarti salah satu strateginya itu coba individu sebenarnya ya? Oke. Berarti ada variasi pengerjaannya. Tadi saya juga lihat Ibu sebenarnya sudah menerapkan diferensiasi produk. Tadi kan ada yang boleh lewat komentar gitu kan, bahkan ada yang boleh tulis di buku juga tadi kan, atau buat di Google Doc. Itu keren loh Bu, kata saya Bu. Jadi saya pikir Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu diferensiasi produk. Efektif nggak itu Bu? Efektif ya. Anak-anak nggak ngerasa terbeban ya. Malah mereka bebas. Saya juga enak gitu. Oke, siap. Tinggal kita ngatasin 25% yang bosen tadi dengan coba kalau dibuat individu gimana gitu. Lagi nih Bu, kalau kita sudah bisa nih, berarti saya sambil catat-catat juga nih Bu. Nah, jadi besok kita akan coba untuk jadikan aktivitas individu. Kalau ini Bu, sisi teknis penguasaan perangkat. Nah, Ibu merasakan nggak penguasaan IT guru itu berperan juga terhadap kebosanan siswa? Iya. Ada nggak? Berperan di zaman sekarang. Nah, kalau misalnya tadi Ibu ada nggak? Saya. Kalau kita refleksi ke belakang gitu. Ada dong pasti. Ada. Saat apa tuh tadi? Penyiapan media. Jadi ketika Ibu menyiapkan media, saya ada kendala. Karena ada beberapa hal yang nggak saya pahami juga. Oh gitu. Jadi dari sisi teknis, kalau lama gitu ya, siswanya jadi kemana-mana gitu ya. Akhirnya nonton, akhirnya ini. Nah, jadi menurut Ibu perlu nggak Ibu mengembangkan sisi itu? Ya perlu lah Pak. Perlu. Nah, apa nih yang akan Ibu lakukan untuk itu? Sebenarnya itu basic ya sebenarnya. Tinggal saya ini aja sih, ya bertanya sekaligus ya memperbaiki langsung dan mencoba langsung media yang saya punya ke kelas-kelas yang akan saya masuki gitu. Oke. Kira-kira kalau Ibu tinggal banyak berlatih lah ya, banyak berlatih. Ukuran Ibu berhasil nih, saya sudah berhasil mengatasi masalah teknis IT gitu ya, teknis IT gitu. Ukuran keberhasilannya kalau gimana nih Bu? 95%. Enggak, kalau gimana? Kalau gimana? Jadi kan ini kan nggak bisa kita ukur dengan data kuantitatif gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi gimana tuh? Kendalanya apa tadi tuh? Ya, ini kayaknya karena kendala laptop saya juga sih Pak. Sebenarnya dulu tuh langsung terhubung. Kayaknya entah bagian sininya rusak atau gimana. Terus saya masih bingung di kendala kalau pengaturan sound speakernya. Nah berarti kalau misalnya Ibu berhasil mengatasi kendala itu, kalau gimana tuh? Kalau ya belajar.
ukuran berhasil belajarnya ibu. Ukurannya dalam bentuk apa nih? Nah, kualitatif lah jelas kan. Jadi apakah kalau pembelajaran itu lancar sesuai skenario, atau kalau muncul trouble dalam waktu 2 menit terselesaikan, nah, itu gimana tuh ukuran keberhasilannya kira-kira? Kalau pas muncul trouble berikutnya, Gimana ya? bisa ibu selesaikan dalam waktu berapa lama gitu kan, nggak berlarut-larut Tadi gitu lama kan. nggak, Pak? Sekitar Setengah 10 menitan lah, mungkin lebih masa sih? sedikit ya kira-kira. Oh, berarti next kayaknya harus lebih cepat sih. Harus lebih cepat ya. Jadi kalau ada trouble Dialih- cepat teratasi. Iya, kayak tadi tuh kan saya sebenarnya niat dialihkan ke buku atau langsung ke gadget mereka kan. siap. Kalau media saya nggak bisa gitu. Karena tetap anak mendengarkan sebenarnya. Berarti ada pengalihan. Iya. Berarti apa nih Bu pendukungnya nih Bu? Pendukung untuk mengatasi trouble-trouble itu. Laptop yang baru kah misalnya? Pasti. Oh, laptopnya. Baru buku pedoman siswa Ah. pribadi. Buku siswa. Apalagi kalau orang ada nggak orang yang misalnya kalau ibu trouble gitu? Ya sejauh ini sih kalau pas KBM susah sih Pak manggil orang. Coba Kalau sebelumnya kira-kira. dipersiapkan ya ada sebenarnya. Nah, siapa tuh Bu orang yang bisa begitu Bu kira-kira? Eh, Jadi kalau misalnya ibu sudah lebih dari berapa tadi? Misalnya 2 menit, waduh, saya harus segera calling the friend gitu sih, ya. rekan terdekat sih Pak. Nah, siapa Bu yang bisa ibu minta untuk itu Bu misalnya Bu? Biasanya saya minta tolong Bu Desi atau Pak Bu Desi. Amin. Ya, siap. Tadi ada Pak Rangga, kebetulan Bu ada Pak Desi Rangga. atau Pak Amin, siap. Biasanya sih Bu Desi memang yang ini. Ini begitu ada kendala langsung Hubungi teman. Nah, kalau tadi kita dari sisi teknis IT, gitu kan, karena itu ternyata berpengaruh juga. Kalau dari sisi non IT nih Bu, apa nih Bu kira-kira yang ibu berencana nih? Wah, sepertinya harus saya kembangkan gitu. Pribadi ya. Apa tuh misalnya? Wawasan yang lebih luas lagi ternyata Pak. Wawasan. Wawasan yang lebih luas dan up to date pastinya. Oh, siap. Harus banget nih guru lebih kepo dibanding. Berarti ini ya, penguasaan konten ya? Iya. Iya, tadi saya lihat juga catatan-catatan saya itu di tengah-tengah tadi itu mendekati akhir. Jadi sebenarnya murid-murid ibu itu dirangsang sedikit aja gitu kan, langsung merespon Iya, gitu kan, anak langsung zaman merespon sekarang. seperti tadi misalnya dia dapatkan minuman apa tadi tuh, Miras. tapi kok ada label halalnya kan, Iya. itu menarik sekali kan, gimana dia jadi ini kan. Nah, berarti memang penguasaan terhadap konten itu penting juga ya. Jadi mungkin sekali ada kayak misalnya namanya bir peletok gitu kan ya. Iya. Namanya bir peletok Saya tapi nggak tahu. membawa bir gitu Iya, kan. saya nggak tahu bentuknya gimana ya kan. Ternyata bukan bir gitu kan. Iya. Nah, bir peletok itu minuman tradisional gitu. Nah, berarti yang seperti itu ibu rasa Ya perlu juga. perlu sekali. Luar biasa. Nah, gimana nih Bu cara ibu untuk meningkatkan penguasaan konten yang kontemporer lah itulah ya. Nah, gimana nih Bu kira-kira? Ya banyak bertanya pastinya. Terus juga internet sih, pencarian media-media itu. Browsing internet ya. Iya bersih. Browsing internet. Kira-kira kalau penguasaan ibu terhadap hal-hal yang baru itu terukur bagus, kalau bagaimana Bu? Kalau ya saya memberikan jawaban yang sangat memuaskan dan tepat Oke, ke siap. anak murid. Jika jawabannya tepat dan memuaskan murid ya. Iya. Memuaskan itu kelihatan dari apanya Bu? Ekspresi sih. Oh, ekspresi siswa. Respon. Emang kelihatan ya kalau anak murid kayaknya belum puas gitu ya? Kelihatan. Oh, kelihatan Kan kalau, dari wajahnya. Kalau kurang jelas dia kalau kayak Mikir lagi gitu ya. bangun gitu kan. Nah, siap. Termasuk guru juga kalau nggak ngerti pasti kelihatan dong. Oke. Rada-rada ini gitu. Mikir, matanya bergerak gitu ya. Apa yang diinginkan Iya. gitu ya. Siap. Yang bisa jadi pendukung ibu untuk
menambah wawasan tadi apa? Mentor ya. Mentor. Siapa yang bisa jadi mentor nih Bu? Ini pelajaran PAI ya Bu ya? Iya. Mentor. Siapa di sekolah kita yang bisa jadi mentor PAI? Pak Yasir lah. Pak Yasir ya. Pak Yasir. Nah biasanya Ibu mentoring kapan dengan beliau? Sudah ada jadwal diskusi dengan beliau atau gimana? Enggak. Kondisional. Nah, Tentatif. kondisional ini bisa membuat Ibu mengupgrade pengetahuan Ibu atau Ibu rasa perlu ada ini nih, perlu ada. Perlu ada aja sih Pak. Oh, enggak berarti enggak harus terjadwal gitu. Enggak. Itu kali yang penyebabnya ya. Kurang Berarti Ibu rasa perlu ada ini ya? sesuatu yang Perlu ada diskusi semacam apa nih Bu? Kalau kita diskusi di sekolah sesama. MGMP ya. Kondisional, MGMP. Rutin gitu ya. Oh. MGE guru rutin. Terjadwal ya Bu ya? Nah iya terjadwal. Kalau yang lain Bu, ada lagi nggak Bu? Misalnya kayak dari sisi apa ya, kalau guru tuh memberikan instruksi yang jelas atau nada suara, intonasi misalnya, atau apalagi ya, teknis membagi kelompok misalnya. Kalau anak bosan misalnya urut absen misalnya, atau ganjil genap atau ini. Nah kira-kira hal-hal non teknis begitu itu mempengaruhi penguasaan kelas nggak? Pengaruh sih Pak. Pengaruh. Jadi hal apa nih yang Ibu rasa wah saya masih harus meningkatkan lagi nih? Apakah dari kejelasan instruksi, apakah apalah, boleh Ibu ini kan refleksikan, intonasi, nada suara, volume misalnya. Ya, betul itu. Ini sama saya kayaknya rada serak Pak, dari pagi kali ya. Saya emang kadang ini nanya anak, suara Budi kedengeran nggak? Kurang Bu. Ternyata ya stuck saya emang segini gitu. Ya minta bantuan ketua kelas, biasanya suruh tenangkan. Ternyata ketua kelasnya juga nggak didengarkan gitu. Jadi gitu sih Pak, mungkin ini efek apa ya? Saya juga bingung loh Pak Rangga. Jadi guru ini suara saya jadi rada-rada kayak serak-serak bahasa gitu. Padahal habis sempet kayak bersih gitu. Kok sekarang jadi kayak serak gitu. Kebanyakan penekanan kali ya ketika ngomong. Nah apa tuh yang bisa mengatasi hal itu? Ada nggak? Apakah Ibu perlu perangkat atau saya Ibu berpikir apakah mesti beli speaker yang ada mic-nya gitu kan? Jadi saya nggak perlu teriak. Cuman apakah lucu nggak ya gitu kan? Pengen sih Pak beli speaker mini itu. Jadi saya gitu kan, enak gitu kan. Iya. Belum dicoba. Kenapa Ibu nggak pengen coba itu gitu? Malu atau gimana? Rasa kayak biduan. Iya, saya itu tahu. Apa itu coba deh. Tapi mungkin membantu kan itu kan? Pernah kepikiran memang. Karena mungkin membantu jam sekali. siang itu luar biasa. Kelas 8 ini emang semuanya aktif sih Pak. Karena sekarang juga anak harus dibebaskan gitu kan Pak. Jadi kita juga nggak boleh terlalu mengekang mereka gitu. Siap. Nah mungkin perlu dipertimbangkan gitu kan? Iya. Perangkat artinya kan? Iya memang perangkat. Termasuk internet tadi. Oh internet. Internetnya putus-putus dari itu. Senggol dikit putus. Tepat. Siap. Nah Bu Dwi, yang terakhir nih, saya catat di lembar observasi saya. Jadi mengajar dengan memanfaatkan kebiasaan murid tadi, ada anak-anak mengaktifkan handphonenya semua, kemudian menyajikan pembukaan dengan video-video yang viral, yang sedang hot saat ini. Kemudian ada LKPD di Google Classroom. Nah, terkait yang terakhir nih Bu, terkait evaluasi nih. Seberapa efektif nih Ibu merasa Ibu sudah mengevaluasi anak-anak tadi? Sangat efektif Pak. Sangat efektif. Ibu Hari merasa ini sangat efektif. Ibu merasa pemahaman anak-anak itu terukur dengan kegiatan hari ini. Gimana kira-kira? Jadi misalnya anak-anak apakah berapa persen menguasai dalil misalnya, berapa persen anak tahu tindakan,
Oh itu. Terukur nggak, bukan? Evaluasi itu kan mengukur pemahaman. Iya ya. Atau jangan-jangan tadi adalah kegiatan reflektif sebenarnya? Menurut Karangga tadi itu apa? Enggak, kalau menurut ibu gimana? Ketika ibu tanya itu saya tertarik sekali gitu kan, ketika memperhatikan anak-anak itu senang sekali gitu kan dengan pertanyaan ibu. Iya. Tapi masih ada beberapa nih, terutama anak-anak yang di belakang tuh. Anak-anak di belakang, di baris 2 belakang, kemudian di sisi, kalau aktivitas ya di sisi RC-nya itu tadi. Kemudian saya juga lihat tadi ada satu anak yang ibu tegur gitu kan, yang perempuan tadi. Itu dia nggak menunjukkan ininya sih, nggak menunjukkan pemahamannya terhadap materi. Iya. Nah, tapi siswa yang lain tadi begitu ibu tanya, Iya. mereka antusias, dipantik sedikit aja sepertinya keluar semua itu. Tapi kalau meranah ke materi ya, sepertinya belum terukur sangat tinggi gitu. Siap. Jadi gimana nih? Itu tadi tuh kegiatan apa sih sebenarnya, reflektif atau evaluasi Sebenarnya lebih sebenarnya? banyak reflektifnya ya Pak. Memang evaluasi itu bisa diukur ketika memberikan soal pengerjaan tugas, latihan-latihan. Sebenarnya aktivitas mereka itu bisa dinilai nggak sih Bu? Bisa dinilai. Oh jadi saya bisa ukur dari hasil nilai tugas di classroom itu. Siap. Benar-benar. Iya gitu ya jadi ya. Iya. benar. Jadi dapat insight kan? Iya. Iya. Bisa nilai dari pekerjaan mereka gitu. Iya. Kalau ini aktivitas mereka nih, misalnya kayak si siapa tadi yang 2 yang saya perhatikan, 2 di depan ini nih, 2 Aras di depan. dan Salman. Itu cowok dibandingkan dengan misalnya yang perempuan 2 di ini. Sebelahnya. 2 di sebelahnya, 2 yang aktif itu, Iya. ya kan? Itu bisa dapat penilaian nggak ibu dari 4 aktivitas Iya. mereka gitu Iya, kan? pasti lah, Pak. Bisa dapat ya Perbedaan penilaian kan? sikap ya Ah. kan. Kinerja bisa Bisa. juga kan? Juga dari jawaban-jawaban tadi ya. Iya. Nah, sebenarnya kita bikin aktivitas dari situ penilaiannya. Karena kalau di lisan tadi Semua anak nggak semua anak kan ya, nggak semua anak menjawab itu, kecuali kalau ibu mau apa secara jawaban menurut. kamu gitu kan. Iya, baru ketahuan. Baru terlihat. Nah, gimana jadi ke depan Ke depan gimana penerapannya? penerapannya gimana ya? Gimana Pak? Nah, Ngeblank saya. kira-kira Terkait mengukurin. terkait evaluasi ini, Hmm, atau kalau kita iniin deh, kita manfaatkan handphone mereka lagi gitu kan. Kalau diukur secara lisan kayaknya 30 anak itu waktu. Nah, ya tugas individu tadi itu sih Pak. bukan. Kalau tugas individu kan dalam Iya. aktivitasnya. Kalau dalam evaluasinya, Evaluasi. gimana tuh kita? Kalau misalnya kita sudah penilaian dalam proses belajar tuh Pak, kita udah punya catatan nih, ini anak yang Ya, penilaian aktif, aktivitas, segala males, macam. atau yang aktif kurang aktif gitu kan. Terus di akhir pembelajaran kita berfokus pada anak yang kurang itu termasuk mengukur nggak? Ya bisa sih. Bisa kan? Bisa. Nah, cuman kalau untuk tahu nih, kalau kayak tadi itu kan aktivitas. Kalau untuk tahu pengetahuannya misalnya, Iya tanya, kuis, tanya jawab ya nggak? tanya jawab. Iya. Kayak tadi. Iya. Tadi itu reflektif atau tanya jawab? Dua-duanya sih Pak, tanya Dua-dua? jawab tapi juga tanya jawab dong Pak. Tanya jawab. Iya. Bukan reflektif, bukan yang sehingga siswa bercerita bagaimana kondisi di rumahnya, bagaimana. Kan biasanya kalau kita evaluasi itu ada instrumen evaluasinya, ada apa yang ingin diukurnya. Kalau pertanyaannya jadi melebar kemana-mana, akhirnya menanyakan apa ininya. Berarti ya kedepannya lebih lebih bermakna membuat pertanyaan ke anak-anak yang kurang tadi itu atau yang kurang aktif gitu ya. Bisa. Bentuknya, kalau kita manfaatkan handphone, bentuknya apa yang bisa ibu buat misalnya? Ada aplikasi apa yang bisa membantu? Membaca Quran misal. Ya, membaca Quran bisa. Kalau nggak bisa ya cari yang ada latinnya. Boleh. Itu disajikan dalam apa? Aplikasi apa yang bisa ibu buat untuk menyajikan instrumen evaluasi itu? Yang biasa kita pakai di sekolah misalnya. Classroom. Ya, kalau classroom kan wadahnya.
Kalau ininya instrumen penilaiannya misalnya sehingga siswa bisa mengerjakan itu gitu. LKPD itu ya Pak? LKPD tadi untuk aktivitas kerjanya dan kita bisa nilai aktivitas itu dari situ. Kalau nilai pengetahuan kira-kira yang biasa kita pakai? Daftar nilai. Apa? Bukan ininya, apanya? Soal-soalnya. Soal-soalnya itu disajikan dalam apa gitu. Soal-soalnya. Biasanya kalau ibu yang pernah pakai, kalau soal ulangan kita pakai aplikasi untuk Google Form misalnya. Nah, terus apalagi nih kalau Google Form kan biasanya formal sifatnya. Nah, supaya anak-anak tertarik pakai HP-nya gitu kan. Apalagi yang bisa ibu berdayakan? Kuisis misalnya. Bisa nggak? Efektif nggak itu untuk evaluasi? Kalau ternyata anak-anak yang begitu tuh Pak, ketika menggunakan gadget nilainya tinggi karena searching Google. Oh, Kira-kira kalau itu gitu efektif, berarti itu hambatan juga kan? Nah, Berarti itu hambatan juga. Nah, untuk mengatasi supaya siswa nggak searching gimana kira-kira? Kalau dari satu solusi itu berhadapan dengan masalah, berarti kan kita harus menyelesaikan masalahnya, bukan membabat solusinya gitu kan? Nah, apa nih kira-kira yang bisa kita? Kayak misalnya kita kutuan. Kan yang dibersihkan kutunya bukan kepalanya yang dipenggal gitu kira-kira. Berarti kita mendampingi nggak sih Pak? Dampingi bisa. Nah, terus adakah yang lainnya? Bisa lah kita dampingi gitu. Atau apa lagi? Dampingi gitu. Atau mungkin kalau Google Form kurang efektif, mungkin ada yang lain gitu kan? Apalagi? Semua jenis begitu. Soal bentuk media di handphone itu. Ibu tengarai. Mereka bisa buka tab-tab selanjutnya Pak. Oh. Jadi kita memang susah sih minta anak buat jujur ketika menggunakan handphone. Karena mereka juga udah tahu celahnya gimana buka tab-tab tambahan gitu. Jadi emang Ibu menyerah untuk itu. Kadang saya berpikirnya konvensional. Ternyata konvensional juga penting ternyata. Kayak kita minta anak tulis soal atau menjawab langsung di buku tulisnya gitu. Itu sih Pak. Kalau kita kaitkan dengan tadi dengan bukan dengan resolusi ibu yang ingin pengembangan kompetensi IT gitu. Nah, ibu apakah sudah nggak percaya nih IT atau ada nih ada IT yang mungkin saya belum mengerti, belum saya ketahui untuk membatasi tindakan kecurangan siswa. Itu ternyata ada ya ternyata Pak. Mungkin ada gitu kan. Sejauh ini sih ternyata saya belum mendapatkan yang valid banget. Ternyata emang benar-benar bisa menghindari kecurangan di gadget anak itu. Pertanyaan terakhir kita, apa yang bisa ibu lakukan supaya ibu bisa dapat itu dengan tetap memanfaatkan sesuatu yang di strategi kita itu ingin pakai sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka gitu kan? Mencari lebih jauh lagi sih, apakah ada teknik mencarinya gimana nih sekarang? Tanya rekan guru, YouTube, mencari di situs kayak pendidikan ya, yang benar-benar valid sih informasinya. Itu sih Pak. Ada mungkin, cuma saya nggak tahu kayaknya. Nah, berarti berikutnya nih, saya pengen dengar lagi cerita ibu sudah nemu belum gitu kan? Bersambung. Sudah nemu belum dalam sesi-sesi yang lain gitu kan? Dalam sesi-sesi yang lain, kira-kira ibu sudah menemukan belum sesuatu yang mendekatkan handphone siswa, memanfaatkan pada pembelajaran, kemudian membantu validitas penilaian. Selain ya kita kalau mau pakai konvensional ya nggak apa-apa, kita juga bisa pakai konvensional. Mana yang terefektif yang bisa gitu. Nggak sabar tuh, saya pengen dengar pengalaman Bu Dwi dalam meningkatkan kompetensi itu gitu kan. Kemudian memberdayakan apa yang kita punya sehingga hal-hal yang sudah jadi kebiasaan mereka itu ternyata bisa jadi hal yang positif gitu. Mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kan. Mudah-mudahan nanti di akhir semester lah mudah-mudahan. Oh iya, satu lagi Bu Dwi, nanti saya minta isian dari Bu Dwi untuk apa yang Bu Dwi rasakan di sesi ini, sesi coaching saat ini ya. Bukan sesi observasi tadi.
Nah, sekarang sesi coaching ini. Nanti Ibu tulis saja di sini. Nanti akan saya jadikan bahan laporan saya ke pengajar praktek dan ke fasilitator saya. Siap. Gitu ya Bu Dwi ya. Terima kasih banyak Bu Dwi. Selamat beraktivitas lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.